global, dan di sini itu materinya itu saya mengambil isu pencemaran laut. Nah, untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Suci, menurut Ibu seberapa penting sih isu pencemaran air atau laut yang dikenalkan kepada siswa SD? Itu sangat penting ya Pak, apalagi di sekolah dasar itu kan dasar nih fondasinya, sehingga isu tentang pencemaran air atau pencemaran air laut itu sangat penting supaya anak-anak itu lebih dini mengenal hal tersebut. Oke, apakah selama ini isu lingkungan itu sudah sering dibahas di kelas, khususnya tentang air atau laut? Iya, sering masuk ke dalam pembelajaran ya Pak. Iya, masuk dalam pembelajaran itu seringnya IPAS ya. Oh, IPAS. Biasanya materinya itu bagaimana Pak? Misalnya kalau IPAS itu mengenal macam-macam polusi, pencemaran. Iya. Oh ya, satu lagi itu bisa juga masuk di PKN ya. Itu hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Itu ada. Iya. Kalau yang selanjutnya itu dalam mata pelajaran IPAS itu ya Bu, yang dimasukkan, dan PPKN itu pada kelas berapa materi lingkungan seperti pencemaran air paling sesuai diajarkan menurut pengalaman Ibu Suci? Iya, pengalaman saya karena saya pernah mengajar di kelas 4, itu juga ada di materi IPAS di semester 2 kalau nggak salah. Kemudian untuk di kelas 6 juga ada, itu ada di semester kedua untuk kelas 6-nya seperti itu. Kalau kelas 5 karena saya belum pernah ngajar di kelas 5, jadi saya kurang tahu. Enggak, saya belum paham untuk kelas 5, kelas 4 dan kelas 6 saya tanya seperti itu. Untuk metode pembelajaran apa yang menurut Ibu Suci paling efektif untuk mengajarkan isu pencemaran air pada anak SD? Sepertinya itu bisa pakai PBL, problem based learning, ya itu bisa juga dengan discover learning juga bisa juga dengan itu role play itu juga bisa. Nanti tergantung dengan gurunya mau menyesuaikan dengan siswanya juga. Itu yang paling bagus sepertinya PBL. Oh iya. Contoh kegiatan yang mudah dilakukan untuk siswa SD untuk memahami pencemaran air itu? Kegiatannya yang satu, kalau di kelasnya sudah ada apa itu LCD, itu bisa lihat video, bisa juga melihat tayangan, lihat foto-foto, itu juga bisa. Kalau di Magelang karena kita jauh dari pantai ya, jadi tidak bisa melihat secara langsung. Mungkin kalau di daerah-daerah yang di dekat sana mungkin bisa melihat secara langsung. Kalau kita di Magelang ya itu berarti melihat ke video dulu. Nah, setelah itu nanti gurunya akan melanjutkan dalam kegiatan PBL juga bisa. Biasanya media yang paling Suci gunakan saat mengajarkan materi lingkungan itu apa? Media pembelajaran ya. Medianya bisa menggunakan video, foto, juga bisa melihat isu-isu lingkungan pencemaran itu pakai majalah juga bisa, koran juga bisa. Menurut Ibu Suci, apakah membuat poster kampanye lingkungan efektif untuk menanamkan kepedulian siswa itu sering dilakukan? Iya, alhamdulillah ya, karena kebetulan efektif ya, karena di sekolah Darmat itu kan sekolah di Bian A. Nah itu juga ada anak-anak yang menjadi kader, itu salah satunya itu isu pencemaran di sekolah, karena kita fokusnya ke sampah, ke air juga. Itu anak-anak biasanya membuat itu membuat poster-poster. Dulu juga pernah membuat kampanye seperti itu, keliling kampung juga pernah membuat kayak demo kayak gitu pernah. Keliling kamu membuat demo-demo seperti itu? Iya kayak demo itu loh Mbak, pakai kertas terus gini terus tulisan kayak gitu. Dulu keliling kampung kelas 5 sama kelas 6 kalau nggak salah pernah. Efektif, anak-anak juga senang. Terus bagaimana cara Ibu Suci itu menilai pemahaman siswa pada materi pencemaran lingkungan air laut seperti itu? Penilaian ya? Penilaiannya nanti bisa juga secara tertulis, awal pembelajaran juga bisa. Jadi kita istilahnya menjajaki anak dulu seberapa pengetahuannya dulu, pas awal-awal dulu. Terus nanti saat pembelajaran kita jawab juga. Akhir pembelajaran menggunakan yang namanya tes ya,
atau menggunakan KPD itu juga bisa. Seperti itu ya. Iya. Apakah penilaian berupa produk poster gambar seperti itu terus model sederhana lebih efektif dibanding tes tertulis, Bu? Nanti jadi tergantung tujuan pembelajarannya indikatornya. Kalau tujuan pembelajarannya anak mampu membuat poster ya itu efektif. Tapi ketika tujuan atau indikator pembelajaran TP-nya, tujuan pembelajarannya anak memiliki pengetahuan, nah itu efektifnya ke tes tertulisnya. Jadi nanti mbaknya kalau mau melihat itu efektif dan tidaknya dilihat di ATP-nya, TP-nya, iya, tujuan pembelajarannya. Iya. Apa sih Bu kendala utama dalam mengajarkan isu pencemaran air laut di SD itu? Kendala utamanya kalau di Magelang itu kita cuma bisa lihatnya di di video sama foto, kita nggak bisa lihat realnya. Langsung ya. Ya kalau secara real itu mungkin anak lebih mengenal mungkin ya, ada beneran lihat gitu. Iya, Mungkin iya. kalau saya dulu kan saya di Kebumen itu daerahnya pinggir laut ya. Kalau daerah saya dari laut itu sekitar 9 kilo kalau tempat saya itu, jadi anak-anak ke laut itu hal yang biasa, jadi melihat sendiri. Kalau di Magelang kan Jauh. iya jauh, jadi kadang cuma lihatnya itu di video, di foto gitu, jadi kadang kurang, tapi ya anak-anak sudah paham sih masalah seperti itu Dengan gambar-gambar dan Iya. ilustrasi. Iya betul. Terus bagaimana cara menyampaikan isu global seperti pencemaran laut agar mudah dipahami anak, Bu? Agar mudah dipahami anak. Nah itu tadi dengan metode PLKJ dihadirkan di kelas, kemudian nanti anak akan mendiskusikan apa penyebabnya, masalahnya, terus bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Yang selanjutnya itu peran sekolah dalam membentuk kepedulian lingkungan sejak dini itu seperti apa? Peran sekolah itu dengan sebenarnya membuat budaya, membuat lingkungan sehingga anak-anak itu memiliki pembiasaan, memiliki karakter untuk selalu peduli lingkungan, tentang isu-isu lingkungan seperti itu. Karena di sekolah itu jadi sebagai wadah untuk membentuk karakter mereka. Selain di rumah, sekolah itu kan berperan sangat penting, apalagi di sekolah itu anak-anak banyak pengetahuannya, pengalamannya seperti itu. Dari situ membentuk budaya anak-anak, bagaimana cara anak-anak tentang hak dan kewajibannya anak-anak itu terhadap lingkungan seperti itu. Untuk selanjutnya itu Ibu Suci terhadap pembelajaran lingkungan di sekolah, harapannya itu apa, Bu? Harapannya anak-anak tidak paham teori saja. Nah, biasanya kalau teori itu mohon maaf anak-anak itu bisa nilainya bagus-bagus ya. Tapi ketika di pelaksanaannya, nah itu sudah sampai ke C3-nya itu penerapan, itu kadang anak-anak itu cuma paham teorinya aja, tapi ketika penerapan itu belum maksimal. Contoh hal kecil ya Mbak, hal kecil itu tentang sampah, itu kalau nggak diopiak-opiak itu nggak dibuang. Tapi kalau dalam teori, ketika banyak sampah apa yang harus kamu lakukan? Buang, bersihkan gitu kan. Ya itu harapan saya, anak-anak tidak paham teori saja, tapi tetap bisa dilaksanakan tanpa disuruh, timbul dari hati nuraninya, tidak hanya di sekolah, dan lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Harapan saya seperti itu. Tapi pada praktiknya belum bisa itu ya. Iya, itu kan di lingkungan sekitar kita. Dulu kan kecil saja lah di rumah seperti itu. Kadang ya rumah saya sendirilah, anak saya itu seperti itu. Kalau di rumah ayo siapa yang harus makan jajan? Ini sampahnya, ini kamu ibu belum teriak-teriak, ini sampahnya masih penuh kayak gitu. Itu ya anak kecil ya. Selanjutnya itu mengapa pembelajaran tentang pencemaran laut itu penting dikenalkan sejak jenjang sekolah dasar dan apa dampak jangka panjang bagi karakter siswa? Iya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pengenalan isu pencemaran lingkungan itu sangat fundamental di SD ya, dan seperti anak paham, dan juga sebagai bekal nanti ketika dari SD dia sudah memiliki budaya, memiliki karakter, sikap dia terhadap lingkungan, maka di selanjutnya di waktu selanjutnya dia besar dia akan menerapkan hal tersebut, itu menjadi bekal dia. Selanjutnya itu bagaimana
guru SD dapat mengajarkan isu pencemaran air laut secara bermakna tanpa membebani siswa dengan masalah yang terlalu kompleks. Berarti yang hal-hal yang sederhana dulu. Iya, hal-hal yang sederhana dulu dengan yang konkret, tidak terlalu berlebihan, disesuaikan dengan usia anak SD seperti itu. Kalau saya seperti itu. Sejauh mana sih Bu, materi pencemaran laut dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di SD? Iya, hubungannya dengan hak dan kewajiban ya Mbak. Iya, itu PKN. iya, oke. Hubungannya dengan hal itu, jadi anak-anak tahu haknya seperti apa dan kewajibannya seperti apa. Seperti itu. Kalau hal ini saya sudah pernah di materi dulu kurikulum 13 kalau nggak salah, itu hak dan kewajiban terhadap lingkungan itu ada di kelas 4. Terus sudah terlalu lama itu? Sudah kurikulum 13 Mbak. Iya. Sudah. Berapa tahun? Iya, saya kebetulan kurikulum 13 kan mengalami dari pertama gitu, dari pertama sampai kemarin kurikulum merdeka itu kalau nggak salah itu semester 1 semester 2 lah, saya lupa, tapi ada materi itu tentang hak dan kewajiban. Kurikulum sekarang berubah-ubah ya Bu. Iya. Jadi selalu disesuaikan ya Bu. Iya, betul. Peran guru SD dalam menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan laut itu apa? Perannya yang pertama jadi penjembatan atau penghubung antara dunia nyata dengan dunia anak. Yang kedua sebagai fasilitator, ketika anak melihat lingkungannya kotor yang terbahas adalah tentang laut, tentang pantai seperti itu. Jadi ketika anak melihat video, melihat foto hal seperti itu, anak-anak jadi berpikir kritis. Nah, tugas guru adalah sebagai fasilitatornya. Kemudian tugas guru juga bisa sebagai penguatan nilai-nilainya. Nah, ketika dengan melihat seperti itu, anak-anak akan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya, sarannya, hal seperti itu atau solusi tentang masalah itu. Nah, guru berperan sebagai penguatnya. Bagus, kamu seperti ini. Nah, itu sebagai penguat. Seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya itu bagaimana strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mendorong siswa SD tidak hanya memahami saja tetapi juga peduli terhadap isu pencemaran laut itu bagaimana? Strateginya berarti apa ya? Mungkin belajar secara langsung, mungkin diadakan outing kelas, mungkin outing kelas ke pantai atau ke laut dengan melihat hal yang seperti itu. Nah, seperti itu ketika melihat secara langsung, otomatis anak-anak akan menimbulkan kalau seperti ini apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa dengan aksi bersih-bersih sampah dan sebagainya. Itu pernah saya waktu itu bukan SD, saya sudah SMA. Itu seperti itu. Jadi kami kunjungan ke laut, terus kami diberi satu kebetulan di Kebumen itu ada daerah jadi ada penanaman pohon bakau yang mangrove itu. Nah, itu kami dikasih satu anak satu pohon, terus kami menanam seperti itu. Nah, ketika itu jadi kan tidak hanya teori tapi juga pelaksanaan seperti itu. Untuk selanjutnya itu apa tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengajarkan isu pencemaran laut dan bagaimana solusi realistis yang dapat diterapkan di sekolah? Oke, tantangannya adalah kadang lingkungan sekitar kadang kurang mendukung ya. Ya, karena yang namanya pendidikan itu butuh kerjasama antara keluarga, guru di sekolah dan juga masyarakat. Kadang keluarga sudah seperti ini, sekolah juga sudah wajar. Kadang di lingkungan masyarakatnya, kadang lingkungan masyarakatnya itu yang kadang kurang mendukung seperti itu. Jadi yang namanya pendidikan pertama ini yang kita bahas adalah isu ini tidak hanya sekolah dan orang tua di rumah juga masyarakat. Jadi harus bareng-bareng kompak. Kalau salah satunya itu nanti nggak mendukung ya udah, jadi jalannya ibaratnya jadi nggak sesuai. Saling Iya. Yang selanjutnya itu bagaimana guru dapat menilai keberhasilan pembelajaran pencemaran laut dari aspek sikap dan perilaku bukan hanya pengetahuan? Iya, kita bisa menggunakan lembar observasi, boleh melihat hal itu, melihat dari lembar observasi kita kan bisa disitu ada sikapnya. Apa ya, kalau dalam kurikulum 13 itu misalnya tanggung jawab, peduli, itu nanti ada nilainya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Iya. Kalau yang lain itu apa betul? Kalau
berarti nganu Mbak, penerapannya mungkin itu nanti kalau ketika langsung outing kelas misalnya ke tempatnya. Nah, jadi anak yang kira-kira peduli dengan lingkungan mesti dia setelah jajan mesti dia tidak akan buang sampah sembarangan ya, sambil pengamatan. Seperti itu. Oke. Sejauh mana sih keterlibatan sekolah dan lingkungan sekitar mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tentang pencemaran laut? Wah, itu sangat berpengaruh ya Mbak. Ibaratnya kita di sekolah itu kita teorinya lah ya, di lingkungan sekitar itu sebagai pelaksanaannya. Wah, itu ketika teorinya udah matang, udah bagus, tinggal pelaksanaannya seperti itu tuh harus saling berkaitan gitu. Kalau enggak dapat teorinya aja nggak pelaksanaannya seperti itu ya. Selanjutnya itu bagaimana pembelajaran pencemaran laut dapat dijadikan sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial siswa SD. Iya, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, anak-anak mesti akan berpikir, kok begitu ya Bu, kok begitu. Nah, ketika anak sudah kok begitu, nah tugas guru tadi sebagai fasilitator, terus ketika seperti itu apa yang harus dilakukan di pantai dengan kalian seperti itu, mereka akan berdiskusi dengan temannya dengan hal ketika ada fenomena seperti itu apa yang harus dilakukan, nah siapa yang bertanggung jawab, nah seperti itu. Peran guru adalah tadi sebagai fasilitator. Nah nanti ketika anak sudah berpikir kritis seperti itu, dia akan menyampaikan ide-idenya seperti itu. Nah guru menguatkan dan meluruskan, mungkin nanti kadang ada yang miss atau seperti apa. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya itu apa indikator yang menunjukkan bahwa pembelajaran tentang pencemaran laut itu benar-benar berdampak pada perubahan perilaku siswa? Nah itu berarti harus tahu nih anak-anak itu melaksanakan benar-benar atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi anak-anak benar-benar melaksanakan hal tersebut, tidak hanya teorinya saja. Kita tahunya ketika hal-hal kecil lah Mbak, tentang lingkungan seperti itu, saat istirahat lah gitu ya, saat istirahat manusia anak-anak yang peduli, ketika orang peduli harus buang sampahnya di atas sampah, di atas tutup itu loh Mbak. Kadang kan anak mau gitu nggak mau masuk. Nah, atau kadang di kamar mandi nggak tentang air ya, nah itu udah pakai kamar mandi, kadang kerannya itu dibiarkan alir terus, ditinggal di situ seperti main, habis buang air kecil nggak mau nutup keran, airnya ngalir terus seperti itu. Ketika anak-anak yang nggak peduli kan udah. Nah itu apa gongnya di situ. Jadi ketika anak tidak hanya teorinya tapi tetap benar-benar melaksanakan. Nah ketika istirahat itu bisa kelihatan nih, buang cuci tangan ditinggal, itu juga pernah seperti itu Ya. Mungkin sedikit. Kalau saya cek terlebih dahulu. Mbak parkirnya kok jauh toh?